Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Octavia Muslira dengan NIM 21060. Saya akan mempresentasikan materi yang akan saya jelaskan dengan saya mulai share screen. Baiklah, saya akan memulai dengan materi perumusan kebijakan pembangunan dan peranan negara. Masalah yang sebenarnya adalah bagaimana cara mencapai keseimbangan yang tepat antara pasar swasta dan kebijakan publik. Yang pertama ada mistik perencanaan. Perencanaan telah menjadi semacam gaya hidup bagi para pimpinan serta aparat negara, lembaga-lembaga dan kementerian dalam pemerintahan. Setiap 5 tahun atau lebih, eh, tatkala tahapan eh, akhir perencanaan pembangunan tiba, berlangsunglah aneka kegiatan seremonial dan upacara gegap gempita untuk merayakannya. Hakikat perencanaan pembangunan. Konsep-konsep dasar. Perencanaan ekonomi diartikan sebagai upaya-upaya yang dilakukan secara sengaja oleh pemerintah untuk mengkoordinasikan segenap proses pembuatan keputusan ekonomi dalam jangka panjang. Perencanaan di negara-negara berkembang yang menganut sistem perekonomian campuran. Sistem perekonomian campuran ini adalah sistem yang mengakui dan menerapkan fungsi pasar serta perencanaan negara secara sekaligus. Logika perencanaan pembangunan. Yang pertama ada kegagalan pasar dalam menetapkan harga faktor-faktor produksi secara tepat sebagai penyebab terciptanya ketimpangan atau disparitas yang besar antara nilai sosial dan nilai individual atas setiap alternatif proyek investasi. Mobilisasi dan alokasi sumber daya. Perekonomian di negara-negara dunia ketiga pada umumnya tidak memiliki banyak sumber-sumber daya keuangan dan tenaga kerja terampil sehingga mereka jelas tidak bisa menyanyiakannya dalam kegiatan usaha yang tidak produktif. Dampak perilaku atau psikologis bentuk perencanaan pembangunan yang spesifik dapat menimbulkan dampak-dampak perilaku atau psikologis terhadap penduduk dan negara yang bersangkutan. Bantuan luar negeri adanya suatu perusahaan rencana pembangunan secara terinci menjadi syarat yang harus dipenuhi pemerintah dan suatu negara-negara dunia ketiga untuk memperoleh bantuan luar negeri, baik dalam kerangka bilateral maupun multilateral. Proses perencanaan beberapa model dasar. Yang pertama adalah model-model pertumbuhan agregat meliputi aneka perkiraan makroekonomi. Yang kedua ada model input-output multisektor dan model equilibrium. Penilaian proyek dan analisis biaya manfaat sosial. Penilaian proyek atau project appraisal adalah teknik analisis mikroekonomi. Analisis biaya manfaat atau cost benefit analysis sosial adalah untuk menentukan harga atau nilai proyek yang melibatkan pengeluaran pemerintah. Krisis perencanaan. Masalah pelaksanaan dan kegagalan perencanaan. Semakin banyaknya pemerintahan negara-negara berkembang yang melaksanakan sistem ekonomi yang lebih berorientasi pada mekanisme pasar bebas. Kegagalan pemerintah dan bangkitnya kembali mekanisme pasar bebas yang menggulungi perencanaan, munculnya kembali mekanisme perekonomian pasar bebas sebagai bagian dan pemikiran pembangunan yang selalu berubah. Ekonomi pasar. Yang pertama ada prasyarat sosiokultural dan syarat-syarat ekonomi. Peranan dan keterbatasan pasar di negara-negara berkembang. Tren dalam tata kelola dan reformasi. Yang pertama ada menangani masalah korupsi, desentralisasi, partisipasi pembangunan, negara dan kebijakan pembangunan.
Observasi perangkom. Kebijakan ekonomi itu tidak berada di tangan para ekonom atau perencana, melainkan berada dalam genggaman tangan para pejabat pemerintah dan politisi yang mungkin saja lebih tertarik untuk memancing di air keruh. Dalam setiap krisis yang muncul demi mempertahankan kekuasaan dan posisi mereka ketimbang menciptakan suatu perencanaan yang benar-benar bermutu. Teori perdagangan dan pengalaman pembangunan. Globalisasi yaitu suatu pengantar, di mana proses yang membuat perekonomian berbagai negara di dunia semakin menyatu, mendorong perekonomian global, dan semakin mengglobalkan pembuatan kebijakan ekonomi, perdagangan, dan keuangan internasional. Beberapa isu penting, yang pertama ada produk primer, yang kedua ada ketergantungan ekspor, yang ketiga ada neraca transaksi berjalan, yang keempat ada neraca modal. 5 pertanyaan dasar mengenai perdagangan dan pembangunan. Yang pertama, bagaimana cara mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang? Yang kedua, bagaimana cara mengukuh distribusi pendapatan dan kekayaan dalam suatu negara dan antara suatu negara-negara lainnya? Yang ketiga, apa sajakah kondisi atau syarat yang harus dipenuhi agar perdagangan internasional dapat membantu negara-negara berkembang dan mencapai tujuan-tujuan pembangunan nasionalnya? Yang keempat ada, bisakah negara-negara berkembang menentukan sendiri? Yang kelima, haruskah pemerintah negara-negara berkembang menerapkan suatu kebijakan yang berorientasi keluar, ataukah rangkaian kebijakan berorientasi ke dalam? Dasar-dasar perdagangan atau terms of trade dan pemikiran Friedrich Singer. Nilai tukar perdagangan atau dasar-dasar perdagangan suatu komoditi atau komoditi terms of trade mengenai menurunnya harga-harga real komoditi primer. Teori tradisional tentang perdagangan internasional. Setiap orang praktis terlibat dalam transaksi, mempertukarkan barang dengan sejumlah uang atau barang dengan barang secara langsung yang kita kenal dengan sebutan transaksi barter. Kritik terhadap teori perdagangan bebas tradisional atas dasar pengalaman nyata negara-negara dunia ketiga. Asumsi dasar dalam model perdagangan neoklasik. Yang pertama ada faktor produksi di setiap negara dianggap baku dan konstan. Teknologi-teknologi produksi dinyatakan baku atau seragam di semua negara. Tidak ada oligopoli, apalagi monopoli. Pemerintah nasional tidak campur tangan dalam hubungan ekonomi internasional. 5. Perdagangan akan selalu berada pada titik keseimbangan, yang keenam ada keuntungan dinikmati oleh seluruh warga. Beberapa kesimpulan mengenai perdagangan dan strategi pembangunan ekonomi. Yang pertama ada peningkatan pendapatan devisa, yang kedua ada pembentukan kerangka blok-blok perdagangan regional, yang ketiga ada promosikan suatu kemandirian kolektif. Baiklah, sekian dari hasil materi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.